Inilah kenyataan yang harus kita akui. Karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran. Tapi beliau kecewa. Status darurat Malaysia, bentuk pembalasan dari Presiden Prabowo. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju. Suasana di Indonesia dan Malaysia jadi heboh. Semua gara-gara kebijakan baru dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang bikin dunia tetangga, khususnya Malaysia, kelimpungan. Bayangkan saja, tiba-tiba Indonesia memutuskan untuk menyetop ekspor sumber daya alam, SDA, seperti minyak sawit, batu bara, dan nikel ke negara lain, termasuk Malaysia. Keputusan ini bukan main-main, dan dampaknya langsung terasa di negeri jiran. Malaysia, yang selama ini bergantung pada impor bahan-bahan penting dari Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, berdiri di atas kaki kita sendiri. Prabowo Subianto resmi jadi Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024. Sejak awal, dia sudah menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas dan penuh kejutan. Salah satu janji besarnya waktu kampanye adalah bikin Indonesia lebih mandiri dan kuat secara ekonomi. Dia bilang, sumber daya alam Indonesia harus jadi milik rakyat Indonesia dulu, baru kita pikirkan yang lain. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan respons yang berani dan strategis. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran. Keberanian untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju. Nah, salah satu cara mewujudkan itu adalah dengan mengatur ulang ekspor SDA. Prabowo menandatangani aturan baru. Mulai 1 Maret 2025, semua perusahaan yang mengekspor SDA selain minyak dan gas harus menyimpan semua hasil ekspornya di dalam negeri minimal selama 1 tahun. Tujuannya, biar uangnya berputar di Indonesia, cadangan devisa negara bertambah, dan rupiah jadi lebih stabil. Di sisi lain, Malaysia nggak siap banget sama kejutan ini. Bayangin aja, Malaysia itu salah satu importir terbesar minyak sawit dari Indonesia. Sekitar 30% kebutuhan minyak sawit mereka datang dari kita. Begitu ekspor di stop, stok minyak goreng, margarin, sampai bahan baku industri di Malaysia langsung menipis. Harga-harga di pasar naik drastis. Ibu-ibu di Kuala Lumpur mulai panik karena minyak goreng jadi langka. Mau masak apa kalau minyak nggak ada? Keluh seorang ibu rumah tangga di pasar Chowkit. Nggak cuma minyak sawit, batu bara dari Indonesia juga jadi andalan Malaysia buat pembangkit listrik. Ketika pasokan batu bara terhenti, beberapa pembangkit di semenanjung Malaysia mulai kewalahan. Listrik padam di sana-sini, dan industri yang bergantung pada energi murah mulai goyah. Belum lagi nikel, yang biasanya dipakai buat industri baja dan baterai. Tanpa pasokan dari Indonesia, proyek-proyek besar di Malaysia terancam mandek. Pemerintah Malaysia coba cari solusi cepat. Mereka nego sama negara lain kayak Brazil atau Australia buat impor SDA pengganti. Tapi, prosesnya nggak gampang.
ongkos kirim lebih mahal, waktu pengiriman lebih lama, dan kualitas belum tentu sama. Akibatnya ekonomi Malaysia mulai limbung, ringgit melemah, inflasi naik, dan rakyat biasa yang kena getahnya. Ini kayak domino jatuh satu-satu, kata seorang ekonom dari University Malaya. Kami terlalu bergantung sama Indonesia, dan sekarang kami bayar harganya. Di Indonesia, kebijakan Prabowo ini dapat sambutan beragam. Banyak yang dukung karena lihat ini sebagai langkah berani buat lindungi kepentingan nasional. Sudah saatnya kita nggak cuma jadi penutup pintu buat negara lain, kata seorang pekerja di Kalimantan. Tapi, ada juga yang khawatir. Pengusaha ekspor bilang, kebijakan ini bisa bikin mereka rugi besar karena pasar luar hilang. Kami setuju Indonesia maju, tapi jangan sampai kami jadi korban, keluh seorang eksportir batu bara. Dari luar, dunia internasional juga ikut nimbrung. Amerika Serikat dan Cina, yang juga impor SDA dari Indonesia, mulai perhatikan langkah Prabowo. Mereka khawatir kalau Indonesia beneran jadi pemain keras di pasar global, harga SDA bakal naik dan rantai pasok terganggu. Tapi, Prabowo cuek. Kami nggak takut tekanan dari siapapun, katanya dalam sebuah wawancara. Ini soal martabat bangsa. Sampai akhir Februari 2025, situasi masih tegang. Malaysia masih berusaha cari jalan keluar dari krisis, sementara Indonesia teguh sama kebijakan barunya. Ada yang bilang, Malaysia mungkin bakal balas dengan cara lain, misalnya batasi ekspor barang ke Indonesia, atau cari aliansi baru buat tekan Jakarta. Tapi, ada juga yang optimis hubungan dua negara bakal membaik lewat diplomasi. Buat Prabowo, ini kayak ujian pertama kepemimpinannya. Dia berhasil tunjukin tekadnya, tapi tantangannya masih panjang. Bisakah Indonesia beneran jadi mandiri tanpa bikin musuh? Dan buat Malaysia, akankah mereka bisa bangkit dari krisis ini? Yang jelas, langkah Prabowo ini udah bikin peta ekonomi di Asia Tenggara berubah. Kita tunggu aja kelanjutannya.